semester 1, 2. Makanya semester yang ini masih ringan-ringan. Bener? Masih Ringan nggak? enggak, karena udah mau mati. Ada 2 tahap. Itu ada seminar proposal. Itu kita kerjain dari bagian latar belakang dan segala macam sama metodologi. Oke. Nah, itu akan diseminarkan, ada dosen pengujinya juga. Gitu kan. Dan ketika kamu di ACC, di situ kamu bisa ambil data penelitianmu. Oke, baik. Betul. Setelah itu kita harus mempresentasikan di depan para dosen ya, bukan dosen ya. Para dosen, berarti jamak. Iya. Benar. Dosen penguji 2 sama dosen pembimbing 1. Dosen pembimbing itu yang membela kita dan membantu atau apa dia juga mencerca gitu? Dia mendampingi. Mendampingi, berarti di kubu kita. Yes, betul. Kalau 2 dosen penguji itu villainnya gitu. Iya. Dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Oke, intinya apa? Hidup itu selalu susah. Nah, ketika itu masuk ospek ya. Ya. Udah ospeknya kamu ulang gimana? Seru. Gimana persennya itu? Takut deg-degan gitu kan. Oke, gimana cerita? Singkatnya aja. Kalau dulu angkatan itu tuh temanya sirkus. Serius, sirkus office ya, bener. Oke. Sirkus office. Terus binatang apa yang gue visit ini enggak? Enggak binatang. Lumba-lumba gitu kan? Enggak. Apa tuh? Gimana? Circle of visit. Ada lagi tagline-nya tapi aku lupa. Kalau ospekku temanya game, lebih ke arcade gitu, pixel kotak gitu kan, namanya Visit by. Dan angkatan selanjutnya nih yang ngospek nggak tahu gimana sih, baru kebentuk panitianya kan. Semoga sih better dan lebih baik. Tapi ospekmu udah offline. Offline. Atasku masih online. Bersyukur tuh maksudnya dapet offline. Cukup seru sih. Seru. Kegiatannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak? Kayaknya iya deh. Dan ada tugas yang nggak selesai dan akhirnya selesai ospek kayaknya atau pra ospek itu sore jam 6 kan. Itu mau lanjut kerja kelompok pulang jam 4 pagi. Ngapain pulang jam 4 pagi? Kerjaan tugas baru selesai pulang jam 4 pagi. Besoknya harus Zoom jam 6. Oh, ada Zoom kalian? Jadi hybrid. Zoom kayak briefing sampai jam 9, kan baru datang ke kampus jam berapa? Siangnya gitu. Oh, oke. Jam 4 pagi sampai kos setengah 5. Sampai kos itu udah bunyi suara ayam berkokok, tau gak sih? Jam 4 pagi. Dan akhirnya bisa tidur kayak sejam gitu, sampai jam 6 harus bangun Zoom. Kayak zombie banget. Iya. Pengalaman ospek awalnya yang mungkin menarik. Oke. Seru. Gimana serunya? Aku nggak yang kena marah, cuma kayak deg-degannya tuh dapet banget. Iya, karena dulu tuh emang bener-bener masih vibes-nya kerasa banget. Kayak kita tuh dari jam setengah 6 sampai jam 6 pagi tuh dari kampus kan. Terus kayak nunggu pintu depan dibuka, terus udah ada yang kayak masuk. Vibes ospek. Vibes Kuliah ospek. dulu kali ya. Apalagi dulu kan pakai baju putih, terus celana hitam, terus nemtek, ya itu kan udah berasa ini banget kan. Iya, karena SMA aku kan berorganisasi di SMA. Nah SMA aku itu cukup keras, kayak dibilang senioritas sih iya, dan marah-marah gitu. Kita tuh udah terbiasa. Sampai sini dimarah-marahin. Nah tingkat marah-marahnya itu di bawah ketika aku di SMA. Nah, ada sesi di mana kelompokku masuk ke dalam ruangan terus dimarahin, dibentak-bentak kan. Nah ada momen ketika dia marah tuh gitu. Nah itu
memang kelemahanku nggak bisa aku ketawa di momen yang nggak tepat memang. Bener. Nah kakak kelasnya panitia itu notice terus kenapa kamu tahu? Terus kamu kayak gitu kita mau Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak gitu. Maaf kak, saya salah. Pengalaman ospek legend gue sih itu sih. Oke. Kembali lagi ke ini ya kak, apa kuliah semester 1, 2 tanya semester yang ini masih ringan-ringan. Bener. Maksudnya ringan nggak? Enggak, karena udah mau mati. Kalian akan merasakan kuliah, menyicip kuliah sepenuhnya itu ketika mulai dari semester 3. Itu betul nggak? Betul, itu udah mulai hektik. Masa 1-2 tuh masih kayak yang adaptasi. Oke. Masih bisa, terus masih bisa main-main sama teman. Dulu semester 1, semester 2 tuh aku masih kayak ya ke pantai, ke bukit bintang, masih explore Jogja gitu loh. Oke. Ke kemana-mana lah, Malang Buana. Nah semester 3, semester 4 tuh udah tugasnya makin banyak. Tapi tuh aku yang aku rasakan ketika di sini tuh setiap semester tuh makin berat. Jadi sekarang kamu ngerasa udah anjir berat banget nih, mau mati nih, nggak apa-apa. Semester 3 kamu bakal ngerasa semester 2 nggak ada apa-apa. Semester 4 udah berapa gitu lagi, semester 5 udah gitu. Terus keunggulan ketika masuk ya, itu apakah langsung berorganisasi, panitia atau gimana? Apa, udah aku nggak mau organisasi dulu, aku mau have fun dulu di kota ini. Aku di fisik sebenarnya nggak terlalu beraktivitas. Semester 1, semester 2 aku ikut basket. Oke. Masih basket. Oke, iya. Semester 3 kan COVID. Oh, semester 3 ya? Iya, sebenarnya semester 2 tapi udah kayak lagi UTS apa UAS gitu. Oh, di akhir semester 2. Di akhir semester 2 gitu. Nah, kan gak ada kegiatan pas semester 3 aku daftar organisasi ikut BEM. Wow. BEM, oke. BEM di Departemen Minat Bakat. Ngapain? Ngurusin ini UKM. Oke. UKM dan komunitas yang ada di FISIP. Seriusan? Itu porto yang baik nggak sih jadi anak BEM? Portofolio yang baik kan ketika nanti mungkin lulus? Portofolio yang baik. Oke. Karena orang lain kan punya kayak anak BEM. Oke, itu kayak apa ya? Pride-nya naik gitu. Iya. Terus kalau di Atena kan ada ngumpulin spama. Apakah spama minat bakat kamu itu isinya basket semua? Enggak. Tapi mayoritas minat bakat tuh mayoritas basket. Dan Garuda, aku ikut Garuda Katolik juga. Oke. Ketika naik dari semester 4 ke semester 5 kan kita akan memilih. Nah, udah ada itu namanya fokusan penjurusan bukan lagi. apa ya? Pokoknya di jurusan. Oke. Kita pakai kata penjurusan. Penjurusannya ada 2 antara strategis. Peminatan, oke. Antara strategis dan media. Yes. Nah, gimana dulu kisah Kak Wulan dalam memilih antara 2 pilihan itu? Asik memilih 2 pilihan. Sebenarnya waktu itu aku ada dari awal udah yakin nih mau strategis. Iya, karena pilihan tadi Mas. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu ketemu sama cutting, ngobrol gitu kan. Udah pertama. Ketemu sama cutting, ngobrol, terus ngeliat mereka media tugasnya ngapain, kerjanya ngapain. Itu tuh kayak aduh seru juga nih. Serius. Oke. Terus aku tuh sempat ada diomongin ketika kamu belajar media tapi pada akhirnya kamu harus bekerja di bidang strategis, mungkin itu dalam tanda kutip lebih mudah gitu kan. Anak media itu bisa belajar strategis secara otodidak gitu loh. Kamu bisa belajar tentang tentang advertising, ya udah tanpa lembaga formal. Tapi sebaliknya mungkin agak sulit ketika seorang yang menempuh strategis harus belajar media karena
jurnalistik kan, Iya, menulis, oke, terus oke. habis itu ngedit Masuk video akal. dan lain-lain kayak gitu. Terus aku jadi apa aku masuk media aja nih Oke. gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya aku tetap mau ambil di strategi saja, cuma pemilihan ya kan ada beberapa mata kuliah yang kita pilih sendiri kan. Oh, Nanti akan seperti itu. Jadi masih ada Kak Wulan. paketnya dan ada mata kuliah. Kak Wulan memilih beberapa itu yang mungkin berkaitan dengan media. Bener. Mayor minor nggak? Soalnya dosenku yang alumni sini juga pada zamannya dia ada mata kuliah mayor minor. Misalnya kalau memegang media itu mayornya ini, terus minornya itu kita bisa milih mungkin 3 mata kuliah dari peminatan lain, peminatan strategis. Kita bisa pilih mata kuliah. Iya, bisa pilih mata kuliah. Jadi ada ininya, masih ada paketannya. Kalau strategis harus ambil matkul wajib. Iya, wajib sama peminatan gitu kan. Oke, kayak di SMA. Kayak gitu. Peminatannya aku ambil ini penulisan, Naskah jurnalistik. naskah digital. Oke. Soalnya aku kan tergabung di Fiat ya. Fiat itu kayak semacam UKM mengenai pertelevisian di Visip Atma. Kebanyakan senior-seniorku itu ketika ditanyain yang udah memilih ya di semester 5-nya antara media sama strategis, Fiat kan televisi, pasti media dong. Yes. Terus aku tanya, Kak, jurusannya apa? Dan di otakku terpikir terbesit pasti media dong. Tapi ternyata banyak yang strategis. Anak-anak strategis malah ikut UKM ibaratnya media banget gitu loh, TV. Dan apa ya, job desk-nya dia itu di bagian kamera. Bukan jadi oke, kalau ngomong jadi host kan mungkin ada nyambung deh. Tapi kalau bagian produksi, ngedit, kamera malah dipegang sama anak-anak yang strategis. Dan mungkin tuh kayak opsi yang sekarang sih, karena kayaknya udah gak ada yang mayor minor itu. Iya. Udah nggak, maksudnya nggak yang terlalu terkerucut. Kalau media cuma bisa media doang gitu loh. Kalau strategis doang enggak. Jadi nggak menutup kemungkinan kamu buat belajar yang lain kayak gitu. Dan kayaknya yang di otakku sekarang kalau mau mikir penjurusan adalah pilih penjurusan yang capeknya bikin gaji. Itu betul. Ya semuanya pasti akan capek, tapi menurutku capek ini worth it buat aku. Aku seneng kalau capek. Setelah aku pikir sekarang, Oke, ini yang sudah menempuh kan. iya, kayak bener deh, karena secapek-capeknya, seberat-beratnya tetap kamu jalanin, tetap kamu bertanggung jawab di situ. Bener ya? Itu kan di semester 5 ya. Semester 5, semester 6. Ketika naik semester 6 mulai KKN. Semester 6 itu ya KKN. Nah, gimana pengalaman Kak Wulan KKN di tengah COVID-19 yang melanda? Aku KKN itu berarti tahun 2022 awal. 2021. Aku lagi marah di kelas tadi. Nah, itu tuh KKN itu online. Jadi sebenarnya bingung ya mau cerita apa sih. Selain online, ya kalau di Atma Jaya kita udah membagi kelompok. Itu kan memang dari universitas kan. Dari berbagai prodi. Jadi berbagai prodi. Nah, terus habis itu kita udah diplotin ada daerah-daerah masing-masing. Misal kamu di Gunung Kidul, desa apa, apa gitu kan. Terus apa yang kita lakukan dengan desa itu dengan metode online? Cari data sendiri. Itu Google, desa bla 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 bla. Enter. Google atau ada beberapa kelompok, termasuk kelompokku itu ke sana. Cuma observasi doang, nggak ini apa namanya, nggak ngobrol sama masyarakat. And then ngapain? Iya, di sana itu kayak gimana sih tempatnya, kayak misalnya ada sawah, atau ada apa ya, kolam ikan gitu ya. Bisa dibentuk program apa gitu loh. Misal, misalnya ada kolam ikan. Nah, mari kita memberdayakan ikan. Gimana cara eksekusinya? Nah, buat yang KKN online ini kita nggak sampai tahap eksekusi. Jadi cuma sampai tahap perencanaan. Iya, idenya. Cuma itu kita bentuk ke beberapa hal, ada di proposal, terus habis itu ada bikin e-book juga, panduan buat mereka caranya gimana.
sama buat video. Oke. Gitu. Jadi outputnya ya output pengajaran edukasi gitu sih. Seriusan. Ya, aku jadi orang desa gitu ya, dikasih video nggak baca, dikasih ebook malas baca, dikasih ebook. Tapi mungkin di desa itu literasi mungkin cukup tinggi gitu ya. Ya mungkin ya. Dan mungkin sinyal internet cukup mumpuni. Kan file. Oh, file, oke. Hmm. Nah, masuk ke inti dari segala inti. Sekarang Kak Wulan sedang menyelesaikan skripsinya. Iya. Nah. Benar. Tolong jelasin dari awal gimana skripsi, terus nanti apa dan akhirnya nanti lulus gitu. Step-stepnya apa aja sih? Kan sebenarnya step-step perskripsian ini di setiap prodi beda-beda. Ya kalau di Ilkom sendiri terkhususnya. Kalau di Ilkom Atma itu buat skripsi ada 2 tahap. Itu ada sempro, seminar proposal. Itu kita kerjain dari bagian latar belakang dan segala macam sama metodologi. Oke. Nah itu akan diseminarkan, ada dosen pengujinya juga. Gitu kan. Dan ketika kamu di ACC, di situ kamu bisa ambil data penelitianmu. Oke, berarti tahap 1 adalah Seminar proposal. seminar proposal. Berarti aku mau mengkaji ini dengan metode ini dengan alasan seperti ini. Dengan, Motivasi aku seperti ini. iya, dengan teori ini. Oke. Betul. Setelah itu kita harus mempresentasikan di depan para dosen ya, bukan dosen ya. Para dosen, berarti Karena jamak. Iya, benar. Dosen penguji 2 sama dosen pembimbing 1. Dosen pembimbing itu yang membela kita dan membantu atau apa dia juga mencerca gitu? Ya, mendampingi. Mendampingi, berarti di kubu kita. Yes, betul. Kalau 2 dosen penguji itu fill-in-nya gitu. Iya. Terus ketika itu sudah di ACC, and then berarti setelah itu adalah kita melakukan penelitian secara langsung, kita bukan lagi di Cari sana. data. Iya, oke. Kita cari data sesuai apa yang kita susun ya. Kalau kuantitatif yang angka-angka ya udah cari orang yang isi kuesioner dulu kan. Iya, kalau kita belajar itu sekarang. Nah, Oke. Smart. Kalau kualitatif ya udah kita wawancarain orang atau observasi. Skripsinya Kak Wulan? Kualitatif. Karena aku nggak bisa kualitatif. Tapi ketika aku dikenalkan dengan kuanti dan kuali ya, wali itu betul-betul segala aspek Iya, dikumpulin, benar. rumit. Tapi kalau kuanti emang lebih compact, lebih ringkas ibaratnya. Yes. Tapi emang bertemu dengan angka itu cukup susah emang. Benar. Dan aku kayaknya nggak terlahir untuk menjadi bertemu dengan angka. Apalagi dengan hitung-hitungan di Ilkom ya, kayak udah nggak pernah ketemu kan. Bakut aku kalau ngitung itu. Nanti semester 3 dong. Oke. Tadi akan ada aplikasi tersendiri buat itu langsung. Oh gitu pokoknya. Karena mata kuliah metode penelitian kuantitatif emang di semester 3. Oke. Setelah tadi apa? Tahapnya berarti pengumpulan data. Setelah itu Ke analisis kan, kita analisis datanya kayak gimana, kita susun skripsinya itu sampai akhir, sampai rekomendasi dan segala macam gitu. Terus udah sidang. sidang berarti pengujian lagi, tapi yang ini yang terakhir gitu. Benar. Feels, tapi kamu belum sampai itu ya. Rasanya gimana sih? Gimana ya? Beda kan mungkin dengan yang sempro tadi? Beda. Kalau sempro itu lebih kayak kita bimbingan sama dosen lain. Jadi kita dapat perspektif dari dosen lain, dapat rekomendasi. Oke. Skripsimu mungkin bisa ditambahin ini nih, biar lebih komprehensif, lebih apa ya, lebih jelas gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak cuma dari satu sudut pandang dosen pembimbing. Nah, ketika sidang, dengar dari teman-teman gue nih. Nah, itu kalau sidang walaupun kita udah sempro, kita juga harus magang. Karena ada temanku yang dia udah sempro tapi dia belum magang, dia belum bisa sidang. Ada magang juga, oke. Nah, ketika sidang itu kita benar-benar diuji pengetahuan kita tentang skripsi kita sendiri gitu sih.
tanpa bantuan dari orang. Ya. Ya kita betul-betul mandiri di situ. Jadi dosen penguji itu bukan yang cuma kasih rekomendasi, tapi dia benar-benar nguji kamu. Kayak kenapa kamu ambil ini gitu. Dan kita harus. Tapi ada nggak orang sidang tapi gagal gitu? Apa ketika sidang pasti langsung auto keluar terus kasih bunga, selamat ya foto gitu. Kayaknya iya, Oke. iya. Auto dapat bunga, cuma nih Dapat bunga. kalau punya teman tapi. Oke. Nah, tapi kalau apa namanya udah kayak gitu, kan masih ada revisi nih. Setelah sidang itu nggak langsung kayak oh ya udah clear gitu. Jadi kita masih ada revisi dan dikasih waktu revisian itu 1 bulan. Oke. Kalau kamu lebih dari 1 bulan, kamu sidang ulang. Mati situ sih. Itu beneran. Dan semoga kamu gitu ya nggak terjadi ya. Amin. Semoga lancar. Ya butuh doa apa nih? Apa ya? Kalau Kak Wulan sendiri ya, setelah menjalani asam garamnya itu, ada role model yang siap menjadi penyemangat hidup selama kuliah nggak sih? Jujur kalau aku yang banget hidup sama kuliah tuh nggak ada. Misalnya kalau role model Itu hamba buat hidupnya semua. Enggak sih gitu. role model tuh sebenarnya yang kayak kita jadi panutan. Panutan atau kita mengagumi dia dan mungkin kita mengcopy sedikit atau banyak dari dia. Oke. Nggak ada sih. Mungkin dari dosen gitu kali ya. Ya mungkin Dosen dosen pembimbing. favorit siapa gitu? Kalau yang aku lihat sebenarnya dosen pembimbingku sendiri. Siapa namanya? Bu Anu. Oh, belum pernah ketemu. Eh, Kenapa belum. itu? Karena aku lihatnya Bu. Karena aku lihatnya Bu Anu tuh kayak independen, terus kayak keren, terus memang peminatannya di PR juga kan dan di CSR sesuai sama topiknya. Oke. Beneran. Oh, yang itu. Iya. Oh, Gitu. oke. Terus selanjutnya nih, ada nggak quotes yang mungkin bisa dibagikan? Apalagi untuk menguatkan adik-adik nih yang kuliah. Nguatin kamu. Iya. Dan teman-teman lain mungkin. Apa ya? Dari ayat Alkitab ya. Boleh. Nyontek dulu boleh nggak? Ya, silahkan naik. Langsung keluar. Ya dibaca dengan apa? Nada. Oh ya mungkin nggak bisa. Mungkin kalau role model lebih ke Yesus. Dan soft kemarin. Ya, quotes kita. Dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Intinya apa? Hidup itu selalu susah. Oke, itu kenapa itu petikan ayat Alkitab itu menguatkan Kak Wulan? Menguatkan aku karena apa ya? Ketika aku menghadapi masalah. Karena besok masih ada masalah gitu ya? Maksudnya kayak ya udah buat hari ini aja gitu loh. Kita fokus sama hari ini, jangan karena ada masalah jadi kayak mikir besok besok nggak bisa ngapain atau besok kayak gini-gini, jadi terlalu overthinking Dan berlarut-larut. Oke, terima kasih Kak Wulan sudah mau sharing, memberi petuah-petuah dan masukan-masukan kepada teman-teman yang mungkin adik kelasnya di FISIP ini, di tingkat. Ya, Oke, nah tapi sebelum itu mari kita doakan semoga perjalanan skripsi Kak Wulan segera diselesaikan dengan baik. Dan berarti sekarang lagi di fase pengumpulan data. Harusnya aku udah 50 data Oke. tapi mundur. Oke, sekarang di fase pengumpulan data, semoga diberi kelancaran dan semoga bisa foto Pakai bunga. di setelah apa itu namanya sidang. Iya. Oke. Dan nggak ngulang sidang ya. Oke, betul. Oke, terima kasih Kak Wulan. Dan ini kata-kata closing. Kalau kalian tanya kenapa obrolnya gini, ya namanya Namanya mahasiswa. Dadah.